Salam kecerdasan. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya, yaitu si Hotang Mersoid, yang tetap masih setia dalam hal pencerahan dan membangun kecerdasan. Kali ini saya ada di logika, ya. Topiknya adalah sikap kritis. Nah, apa itu sikap kritis atau kritik? Mari kita perhatikan. Nah, apa yang kita harapkan kalau kita belajar tentang logika? Logika, ilmu berpikir atau menalar dengan benar itu. Nah, hasil yang diharapkan dari belajar logika adalah agar kita itu dapat terampil berpikir sendiri, ya, terampil berpikir sendiri dan mampu bersikap logis dan kritis. Nah, itu yang diharapkan dari belajar logika, karena logika itu adalah ilmu berpikir atau menalar, ya, dengan benar. Nah, kalau dikatakan sikap kritis, apa artinya? Nah, sekarang ini kita lihat di berbagai media sosial, orang tidak bisa membedakan apa itu kritik dan apa itu kecaman. Ya, apa itu kritik, kecaman, atau hujatan. Nah, kadang orang ketika menyampaikan hujatan atau kecaman, nah itu dia mengatakan bahwa itu adalah kritik. Ya. Jadi, kritik sebenarnya tidak sama dengan hujatan atau kecaman, ya. Nah, sikap kritis itu tidak sama dengan orang yang suka membantah, ya. Tidak sama dengan orang yang suka mencela, ya, menantang, ya, atau mengambil sikap berseberangan dengan cara menghujat. Tidak sama. Nah, terkadang seperti yang saya katakan tadi, banyak orang mencela, banyak orang menghujat, tapi itu bahkan orang lain mengatakan itu kritik. Sebenarnya tidak, ya. Nah, kritik itu pada dasarnya adalah membangun. Tujuannya adalah untuk memperbaiki suatu kondisi, ya, memperbaiki suatu kondisi. Tentu kondisi ini berada pada sesuatu yang tidak benar, atau mungkin sudah bergeser dia, bergeser. Nah, mau memperbaiki kembali, mau berjalan kembali di jalan yang benar itu, maka orang menyampaikan pendapat. Nah, itu berarti kritik, ya. Nah, kalau dikatakan kritis, itu berarti apa? Ya. Kalau kritis itu berarti pertama sekali adalah dia itu mendahulukan rasio atau berpikir. Nah, jadi pikiran yang bermain di sini, berpikir. Nah, kemudian yang kedua, dia harus mampu mengidentifikasi persoalan, mengidentifikasi permasalahan. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya, apa sebenarnya yang terjadi? Banyak hal yang terjadi, tetapi kita harus mampu mengidentifikasi persoalannya, apa titik sentralnya, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menyelidiki terlebih dahulu. Menyelidiki terlebih dahulu. Nah, apa persoalan itu tadi? Kita selidiki. Nah, kemudian yang keempat adalah
tidak begitu saja menerima informasi dan mempercayai informasi itu. Nah, ya, tidak begitu saja mempercayai informasi atau menerima begitu saja informasi itu. Nah, informasi itu harus kita saring. Dengan apa? Ya dengan pikiran. Ya, dengan pikiran kita saring. Jangan kalau dikatakan, misalnya di sana sudah terjadi sesuatu huru-hara. Dan huru-hara itu dipicu oleh kelompok tertentu yang mengganggu kelompok orang lain. Nah, kalau kita tidak kritis atau suka menerima informasi begitu saja, maka akan ada perlawanan. Padahal sebenarnya informasi yang dia terima itu adalah opini sesat. Ya, bagaimana dia mau mengacau satu persoalan, mengacau suatu masalah. Nah, jadi oleh karena itu kita mengutamakan berpikir dulu. Nah, kembali lagi kepada yang pertama tadi, berpikir. Apapun yang kita dengar, ya informasi apapun yang kita dengar, pikirkan dulu, apakah memang betul demikian. Ya. Nah, kalau dikatakan berpikir, tentu ada hukum berpikir. Ya. Nah, kemudian kalau dikatakan mengidentifikasi persoalan, itu apa? Mengidentifikasi persoalan. Banyak hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, banyak hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, semua lapisan masyarakat. Ya, kita katakan bagaimana masyarakat perdesaan, perkotaan, ya bagaimana kelompok orang muda, bagaimana kelompok orang tua, bagaimana kelompok ini dan itu. Nah, setiap kelompok tentu memiliki persoalannya sendiri. Ya. Nah, orang kota memiliki persoalan sendiri yang berbeda mungkin dengan persoalan orang desa. Orang desa juga memiliki persoalan sendiri yang berbeda dengan kelompok orang kota. Nah, jadi kita harus mengidentifikasi persoalan apa sebenarnya persoalan yang dihadapi oleh para petani misalnya. Mengapa para petani ini tidak mampu keluar dari kemiskinan? Mengapa petani ini selalu terjerat oleh rentenir? Nah, persoalan kita harus bisa mengidentifikasi persoalannya. Nah, apakah memang petani ini ya menghadapi persoalan di pupukkah? Persoalan di pestisidakah misalnya? Atau persoalan di pemasarankah? Atau di persoalan transportasi yang tidak mengangkutkah? Nah, itu yang harus kita teliti. Jangan kita katakan, andai kata sesuatu, katakanlah, mengapa harga dari hasil pertanian itu selalu rendah di satu desa? Rendah. Mungkin di desa lain sudah naik. Nah, barangkali ya, di desa ini adalah desa terpencil. Sehingga transportasi atau pengangkutan ke sana sangat susah. Maka untuk masuk ke desa itu maka memerlukan biaya juga. Biaya. Sehingga agar para pedagang ya, pedagang itu yang membeli hasil pertanian dari sini tidak mengalami kerugian, tentu harga produk pertanian di sana harus ditekan misalnya. Nah, jadi persoalannya apa sebenarnya? Persoalannya apakah di alat transportasi atau infrastruktur yang tidak bagus? Nah, itu menjadi titik persoalan. Apa menjadi persoalan sebenarnya? Apa kalau kita identifikasi mengapa para begal masih ada ya, di perkotaan? Nah, tentu harus kita identifikasi dia. Di saat manakah begal itu ada? Ya. Di saat manakah? Nah, siapakah para pelaku atau begal ini? Apakah para pengangguran misalnya? Atau memang yang sudah bekerja? Nah, di situ kita lihat. Nah, katakanlah dulu kita mampu mencari satu hampir titik temu yang pasti. Ya.
katakanlah bahwa yang banyak melakukan begal ini adalah pengangguran. Nah, berarti kita bisa menarik satu kesimpulan dari sana atau mengidentifikasi satu persoalan bahwa pengangguran menjadi salah satu ya, titik rawan terjadinya kejahatan. Nah, jadi dengan demikian bagaimana mengatasinya? Tentu kan akan bisa diatasi ya. Kemudian yang ketiga, menyelidiki terlebih dahulu persoalan. Ya. Selidiki dulu persoalannya apa sebenarnya. Nah, kalau dikatakan menyelidiki persoalan, itu kita harus mampu berpikir lagi kembali. Nah, kembali lagi kepada yang pertama tadi, itu berpikir lebih dahulu. Nah, jadi berpikir itu, jadi kritis itu maksud saya, kritis itu adalah berpijak di atas satu kondisi yang nyata. Ya. Berpijak di atas satu kondisi yang real. Bukan merupakan suatu opini sesat. Ya. Jadi kalau dikatakan opini kan tidak berdiri dia di satu kondisi yang real. Bukan. Ya namanya opini. Nah sedangkan kritis itu adalah dia berdiri di atas satu kondisi yang nyata. Ya, satu fakta. Nah fakta yang dilihat inilah bagaimana dia mau memperbaiki fakta ini. Maka dia melentarkan pendapatnya. Itulah yang dikatakan dengan kritik. Ya, kritik. Nah, kritik kepada pemerintah, kritik kepada para politisi, kritik kepada para petani, kritik kepada para akademisi bisa saja terjadi dalam hal ini. Nah, kemudian, untuk membantu membentuk sikap kritis itu bagaimana? Nah, tentu ada cara-cara untuk membentuk sikap kritis itu ada pada diri seseorang. Ya. Yang pertama begini. Nah, dia harus mengetahui pokok masalah yang mau dikemukakan. Ya, jadi kita mau mengkritik pemerintah sebenarnya. Apa pokok persoalan yang mau kita kritik itu? Ya, kita sudah harus tahu menguasai persoalan itu. Katakanlah dulu misalnya, apakah pemerintah sekarang itu sudah layak dikatakan memperhatikan kepentingan masyarakat kalau hanya atau jor-joran membangun infrastruktur? Nah, itu dia persoalan. Nah, kalau kita melihat pembangunan jalan raya atau jalan tol yang sekarang jor-joran dilakukan pemerintah hanya sebatas, wah ini adalah penghamburan sehingga dia tidak bisa membangun yang lain, maka pengetahuan kita tentang itu adalah minus. Nah, kita harus mampu dan mengetahui bahwa kehadiran transportasi atau infrastruktur di bidang transportasi itu bukan hanya agar orang mampu melintas dengan cepat. Bukan. Agar orang mampu melintasi dengan aman dan nyaman. Bukan. Tetapi di sana ada faktor ekonomi. Ya, ada faktor ekonomi. Nah, jadi dengan adanya, kemudian ada pergerakan sosial yang lebih mobile lagi. Nah, itu tentu akan menunjang berbagai aspek kehidupan. Nah, kita tahu. Jadi kita tahu dulu semua apa itu tentang infrastruktur. Nah, kalau kita sudah mengetahui fungsi infrastruktur itu, baik itu dilihat dari perspektif sosial, kultur, politik, ekonomi, dan lain-lain, maka kita sudah mengetahui pokok masalah. Nah, andai kata misalnya pemerintah sudah melewati batas jor-joran itu, misalnya, barulah kita kritik. Nah, mungkin sudah waktunya dihentikan dulu pembangunan ini, dialihkan kepada pembangunan lain. Nah, itu kan kritik, itu di atas nyata, di atas real. Nah, jadi jangan mengkritik, maksud saya jangan mencela pembangunan infrastruktur ini kalau memang tidak dimengerti. Ya. Nah, yang kedua, apakah cukup alasan yang dikemukakan
untuk mengkritik seseorang? Cukup nggak alasan kita? Nah, kalau dikatakan apakah cukup alasan? Nah, kita katakan dulu kembali kepada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di dalam hal ini infrastruktur yang bukan hanya jalan raya tapi juga bidang kelistrikan, bidang pelabuhan dan lain. Nah, apakah cukup alasan yang kita mukakan bahwa kita hentikan dulu atau kita katakan belum waktunya? Nah, kalau tidak cukup alasan, maka kita jangan melakukan kritik. Tapi kalau sudah cukup alasan kita, cukup alasan untuk mengatakan bahwa misalnya begini, para politisi itu tidak memperhatikan rakyatnya. Mereka itu terlalu mementingkan kepentingan kantongnya atau kepentingan partainya, itu bisa. Misalnya, kalau kita katakanlah misalnya sekarang, ya, bagaimana para politisi kita, apakah memang sudah memperhatikan rakyat atau tidak? Saya tidak cukup alasan, maka saya tidak berani dan tidak mau mengkritik para anggota DPR atau parlemen kita itu. Yang saya tahu mereka bekerja, itu saja. Ya, itu saja. Nah, kemudian bagaimana jalan pikiran kita untuk menyampaikan itu, ya? Bagaimana jalan pikiran kita? Kalau jalan pikiran kita itu memang tidak sesuai atau kita tidak mengerti, ya jangan menyampaikan sesuatu kritik atau itu berarti kita belum kritis, ya, belum kritis itu namanya. Jadi kita harus mempunyai jalan pikiran untuk mengetahui sesuatu persoalan. Nah, kemudian apakah pernyataan itu benar? Nah, kalau kita menyampaikan sesuatu pernyataan, apakah pernyataan kita itu benar? Ya, banyak di tingkat elit kita, baik elit politik, baik elit pemerintahan juga banyak, ya. Ada itu tindakan-tindakan mereka itu, pernyataan mereka itu tidak benar. Tidak benar itu. Katakanlah misalnya ketika ada pohon tumbang, ya, lalu menimpa kendaraan orang lain sehingga mengakibatkan matinya orang lain. Maka pejabat pemerintah mengatakan bahwa kami selalu mengawasi pohon-pohon itu sekali sebulan. Apakah pohon itu masih layak atau tidak layak? Kalau yang tidak layak kami tebang. Kalau memang masih layak tidak akan kami tebang. Tapi mengapa misalnya tumbang? Ya. Nah, hal yang seperti itu ada. Jadi pernyataan itu tidak benar. Kemudian apakah kata atau istilah yang dikemukakan itu dipahami? Nah, kadang orang begini, suka sekali menyampaikan satu diksi, satu pernyataan, satu kata yang boleh kita katakan masih awam pada orang lain. Mungkin kata-kata itu bisa kata-kata berasal dari bahasa asing tapi sudah dibahasa Indonesiakan, ya. Sehingga ketika kita menyampaikan itu sebenarnya orang lain tidak memahami, ya. Jadi komunikasi luar itu tidak bagus, Itu berarti tidak kritis, ya. Tidak kritis kita. Jadi hati-hatilah kita memakai. Jadi pakailah istilah-istilah memang yang sudah baku dan yang memang sudah merayat, ya, sudah merayat. Sekarang ini banyak orang, ya, misalnya atau katakanlah orang mengatakan ada istilah-istilah tertentu, misalnya framing, ini kan belum tentu semua orang paham, ya, belum tentu semua orang paham. Nah, jadi tapi jangan terlalu mengumbar kata-kata yang memang kata-kata itu tidak dimengerti kebanyakan orang, ya. Kemudian biasakan berurutan dengan sistematis. Berbicara itu harus sistematis, ya. Bertindak itu harus sistematis. Nah, itu berarti kritis dia. Nah, kemudian ini yang perlu juga, kita harus memahami dan mengetahui prinsip yang terkandung di dalam satu pernyataan yang kita
nyatakan itu. Apa prinsip, apa filosofi dari satu pernyataan yang kita sampaikan itu sebenarnya. Itu harus kita pahami misalnya. Nah, banyak hal-hal yang kita hadapi ya, untuk membangun sikap kritis ini di dalam diri kita. Nah, kita katakanlah dulu begini. Apa yang menyebabkan mahasiswa itu banyak kalah dalam ujian akhir semester misalnya? Nah, jangan terus kita katakan tidak belajar. Mungkin banyak hal-hal yang membuat mahasiswa itu terganggu sehingga dia tidak fokus ujian dan tidak fokus belajar. Banyak, ya. Apakah itu faktor atau satu kondisi tempat? Bisa saja. Ya. Kondisi sosialnya nggak ada. Jadi jangan kita katakan misalnya mahasiswa itu malas belajar. Ya. Jadi kalau begitu di mana juga memang bisa belajar, tapi kan kondisi harus kita lihat. Ya. Nah, sama halnya kalau kita katakan mengapa Indonesia tidak jor-joran membangun industri agar kita tidak perlu mengimport dari luar negeri. Ya kan tidak semudah itu, tidak semudah itu. Nah, katakanlah kalau kita membangun itu, apakah memang produknya itu laku di dalam negeri? Belum tentu di dalam negeri aja belum tentu laku, apalagi ke luar negeri. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kan kita kerugian. Nah, kemudian misalnya begini, mengapa para petani ini banyak hutang? Kita harus diajak berpikir. Jangan kita katakan, ya mungkin boros, ya belum tentu. Ya mungkin memang selalu para petani kita itu terjebak oleh musim yang tidak menentu atau ketidakmampuan membeli pupuk, bisa saja banyak hal. Nah, apa sebabnya maka pemuda itu suka beramu gondrong? Misalnya, apakah untuk gagah-gagahan atau lain-lain? Nah, di situ harus kita berpikir. Nah, disitulah sebenarnya kita perlu mengedepankan pikiran kita itu. Jangan mengedepankan perasaan untuk menjawab sesuatu fakta. Ya? Jangan. Nah, apabila mengedepankan perasaan kita, maka itulah yang dikatakan bisa terciptanya satu opini yang sesat. Baik. Nah, jadi itulah yang saya katakan di sini adalah membangun sikap kritis. Terima kasih.